Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Sekarang kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia di tema 1 subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun. Surat Al-Hajj ayat 5. Manusia adalah makhluk hidup dan pastinya memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang masih ingat ya ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Kita ingat kembali ya, ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas, kemudian membutuhkan makan, tumbuh, berkembang biak, bergerak, atau merespon rangsang. Sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan. Nah, pertumbuhan berhubungan dengan perubahan ukuran fisik, seperti perubahan tinggi badan, perubahan berat badan manusia. Nah, sedangkan perkembangan berhubungan dengan kemampuan, seperti kemampuan motorik, merangkak, berjalan, kemudian kemampuan sosial, kita dapat berbicara, dan kemampuan akademik, kita semakin berkembang, bisa berhitung, membaca, dan lain-lain. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia diawali sejak di dalam kandungan. Lalu setelah lahir, bayi, kita tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, sampai dewasa. Pertumbuhan manusia berhenti saat manusia itu dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang, sehingga kita harus terus belajar sampai kapanpun. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya genetik atau sifat yang diturunkan dari orang tua. Yang kedua makanan, yang ketiga adalah olahraga. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama gen atau sifat yang diturunkan dari orang tua. Misalnya seperti tinggi badan manusia, lalu warna kulit. Ada juga kalau di luar negeri itu warna bola mata kita, kemudian ada juga warna rambut. Jadi, apa yang diturunkan dari orang tua kita tidak boleh diubah, tetapi harus kita syukuri. Dan saat kita berbeda dengan orang lain, tidak boleh kita mencelanya, karena itu adalah ciptaan Allah. Hal yang mempengaruhi kemudian yang kedua adalah makanan. Makanan yang diperlukan oleh tubuh kita adalah makanan yang bergizi, yaitu ada beberapa jenis seperti makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, dan lain-lain. Makanan pokok contohnya seperti nasi yang setiap hari kita makan. Ada juga roti, jagung, ubi, dan lain-lain. Jadi tidak harus melulu nasi, boleh bervariasi. Lalu lauk pauk. Lauk pauk merupakan sumber protein. Lauk pauk dibedakan berdasarkan asalnya, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati contohnya tahu, tempe, kacang edamame, kacang kedelai, dan lain-lain. Kalau protein hewani contohnya ayam, daging sapi, ikan, telur, keju, dan lain-lain. Kemudian sayur-sayuran. Tentu segala jenis sayur harus kita makan. Harus bervariasi, gak boleh pilih-pilih sayur. Sama halnya juga dengan buah-buahan. Semakin bervariasi dan beragam, buah dan sayur yang kita konsumsi insya Allah akan lebih sehat. Karena buah dan sayur mengandung banyak vitamin, mineral, dan juga serat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanan bergizi yang lain yaitu susu. Susu sebagai sumber kalsium baik untuk kesehatan tulang dan gigi kita. Jadi jangan malas minum susu ya. Setiap makanan yang kita konsumsi harus bergizi, bersih, dan yang terpenting harus halal. Seperti perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168.
Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Jadi jangan sembarangan makan ya teman-teman. Nah, yang terakhir yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita adalah olahraga. Semakin rajin kita berolahraga, maka tubuh kita akan sehat. Otot-otot kita akan menjadi kuat dan tidak mudah sakit. Nah, tantangan hari ini teman-teman menceritakan pertumbuhan dan perkembangan teman-teman dari bayi sampai sekarang. Misalnya, berapa berat badan saat lahir, kemudian kapan bisa merangkak, berjalan, menulis, membaca, dan lain-lain. Kalau bisa, sertakan juga foto saat setiap perkembangan itu. Dan ingat, perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya ya. Kerjakan dengan semangat. Ustazah yakin teman-teman bisa mengerjakan dengan sangat baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.